Kita sore ini kedatangan tamu yang mungkin sekarang kita sering nyebutnya crazy rich gitu ya. Sederhana aja sih Mas, sebetulnya kan kalau kita bicara tentang generasi milenial gitu, generasi anak-anak sekarang kan memang yang dimunculkan tuh kisah-kisah sukses yang ternyata kemudian masyarakat kejebak, oh flexing doang gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada resiko yang berarti, Mas. Tapi memang ada resiko pasar yang harus ditanggung. Oke. Gitu. Apa ya, sebuah tantangan juga sih buat anak-anak muda untuk berusaha gitu. Adanya di kampung, di Ciamis gitu, yang daerahnya juga, kalau menurut saya sih dingin ya. Menurut saya dingin. Iya, kalau dibanding di Jakarta betul. Banding Jakarta dingin banget tuh. Terus dengan omset segitu 8,5 miliar. Informasi apa yang saya punya kan maksudnya di-share aja nggak apa-apa gitu, Mas. Jadi semakin banyak orang yang tahu juga nanti ya semakin dunia perungasan juga akan semakin bagus kan. Gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IDTV. Kita sore ini kedatangan tamu yang mungkin sekarang kita sering nyebutnya crazy rich gitu ya, kalau di kota-kota lain gitu. Cuman beda lah, kita nggak akan ngomongin crazy rich gitu, kita akan bicara tentang bagaimana sih sebetulnya di luar Jakarta gitu kita menemukan banyak sosok-sosok yang secara entrepreneurship luar biasa gitu. Mulai dari omset mungkin yang jumlahnya miliaran udah pasti gitu. Yang kedua adalah bagaimana sikap mereka sebetulnya. Ini seru nih. Ini seru karena kita sekarang lagi di Tasik gitu, ketemu sama saya bilangnya Kang Adam atau Mas Adam gitu. Sama Adam lah gitu ya. Statusnya udah kayak anak gitu kan, selisih umurnya kan. Nah, kita akan coba ngelihat bagaimana sih sebetulnya sosok ini bisa menginspirasi gitu. Cuman kita jarang lihat nih. Kan selama ini yang kita lihat tuh ya di Jakarta tuh binomo lah, kemudian milenial segala macam lah yang ternyata kebanyakan pakai model ya marketing gimmick gitu. Padahal kita akan ngomongin yang sesuatu yang lebih esensial. Oke, kita langsung aja ke Mas Adam gitu ya. Assalamualaikum Mas Adam. Ya, waalaikumsalam. Aduh, ini menyenangkan nih. Saya menemukan apa ya? Mungkin semacam berlian kali ya. Semacam berlian gitu. Sederhana aja sih Mas, sebetulnya kan kalau kita bicara tentang generasi milenial gitu, generasi anak-anak sekarang kan memang yang dimunculkan tuh kisah-kisah sukses yang ternyata kemudian masyarakat kejebak, oh flexing doang gitu ya, cuman gimmick doang gitu. Itulah kita menemukan banyak. Nah, cuman kemarin pada saat kita ketemu di ternak ayam, oh iya, ternak ayamnya tuh nggak ada baunya. Jadi buat yang nggak suka mandi gitu, bisa belajar tuh konsepnya dari ternak ayam. Karena ayamnya nggak mandi kan? Dan nggak bau gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak suka mandi, konsepnya oke tuh. Ini yang pertama itu mengingatkan saya dengan pasar ikan di Jepang gitu, yang nggak ada baunya juga. Yang kedua, tapi saya tertarik dengan Mas Adam nih, karena secara attitude tuh surprise banget gitu. Mas Adam belum pernah ikut ke Idrisia kan? Belum Mas. Tapi sangat Idrisia banget gitu loh. Sifatnya tuh sangat Idrisia banget. Yang dalam artian dalam konteks teman-teman tasawuf itu kan memang kelembutan hatinya gitu, ngomong apa adanya dan kemudian rendah hati itu yang menarik tuh. Makanya kita coba ngobrol di sana ya Mas ya. Mas, kalau boleh tahu sebetulnya sekarang usahanya Mas Adam apa ya? Saya peternak Mas. Oke. Ya, peternak budidaya ayam broiler. Oke. Budidaya ayam broiler berarti ada berapa modelnya, apa sih, kafling atau pabrik atau apa itu Mas? Sebetulnya bisa dibilang penggemukan karena kita piara dari ayam 1 hari sampai siap panen, betul. Cuman di lini itu saja. Oke, jadi dari 1 hari sampai siap panen. Betul. Siap panennya berapa hari? Siap panen itu dimulai dari 26 hari sudah mulai siap panen. Oke, 26 hari. Berarti setiap 26 hari sekali panen gitu ya? 26 hari itu penyarangan kalau istilahnya. Panen pertama, nanti panen raya itu di umur 31 sampai 32 hari sampai habis panen itu sekitar 35 atau 36 hari, Mas. Oke, 36 hari sekali panen. Betul. Oke, ada yang tertarik 36 hari sekali panen? Ini kan luar biasa ya, setiap 36 hari sekali panen. Itu modelnya satu pabrik gitu modelnya, atau ternaknya itu apakah kafling gitu?
Ternaknya memang banyak model sih, Mas. Memang kuantitas itu dalam satu kandang itu memang sangat beragam. Tapi sekarang dengan model teknologi yang sekarang itu yang apa namanya sudah di riset paling optimal itu di ukuran 120 kali 12 meter. Jadi memang rata-rata permintaan banyak di ukuran seperti itu karena peralatan-peralatan pendukung juga apa namanya ready stocknya memang rata-rata di ukuran seperti ukuran itu ya. Betul. Berarti itu semacam kandang gitu ya. Betul. Oke. 120 kali 12. Itu kira-kira berapa ekor tuh untuk satu kandang? Jadi memang saya boleh cerita sedikit dulu, Mas ya. Sebelumnya kan apa namanya mungkin budidaya untuk broiler itu, ayam broiler sekarang dengan beberapa tahun ke belakang sudah ada perbedaan, Mas. Jadi memang basic saya juga orang tua di budidaya ayam. Jadi saya sudah mengenal budidaya ayam itu dari sejak kecil, Mas. Jadi memang sudah sangat familiar dengan budidaya ayam. Jadi pada waktu tahun 90-an, tahun 2000 awal itu budidaya ayam itu masih banyak di kandang-kandang tradisional, kandang-kandang open house. Jadi istilahnya itu backyard farming, Mas. Jadi kan ada beberapa kalau di kampungan ada rumah belakang halaman belakangnya belakang itu punya kandang. Nah, rata-rata kebanyakan dulu peternak seperti itu yang ada 1.500 ekor, 2.000 ekor karena luasnya juga tidak terlalu luas, Mas. Jadi rata-rata 6 kali 20 meter. 6 kali 30 paling besar itu. Cuman memang mungkin sekarang itu dituntut untuk budidaya yang lebih baik karena capaiannya tujuannya itu untuk bisa efisiensi, Mas. Karena kan ayam itu barang hidup lah, jadi tidak bisa 1 tambah 1 mungkin jadi 2 kan berapa mungkin komposisinya kan meskipun dengan komposisi yang maksudnya komposisi awal sama tapi dengan berbeda perlakuan budidaya itu akan outputnya akan berbeda, Mas. Jadi tahun 90 sampai 2000-an itu sangat berbeda dengan sekarang karena sekarang itu zaman teknologi, mungkin peralatan dalam hal perkandangan juga semakin baik karena sudah bisa menyesuaikan dengan habitat ayam, Mas, gitu. Jadi memang ayam itu kan perlu habitatnya sendiri, maksudnya suhu yang harus ayam harus sesuai betul. Jadi memang kita kan di dataran, kalau di Ciamis Tasik itu dataran yang tidak terlalu tinggi, Mas. Sedangkan ayam itu kan semakin besar itu butuh suhu yang semakin dingin. Betul. Jadi memang dengan letak geografis Ciamis Tasik itu akan lebih sulit untuk membuat ayam besar itu, Mas, karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Makanya kemudian di kandangnya itu semacam mungkin direkayasa suhu ya. Betul. Ini seru nih. Artinya gini ya, Mas Adam ya. Di generasi pertama pada saat orang tua mengembangkan budidaya ayam gitu, mungkin basisnya masih backyard ya. Ya, betul. Tapi begitu generasi kedua di Mas Adam kemudian mulai muncul semacam rekayasa teknologi. Betul. Untuk menyesuaikan dengan dengan ayam itu sendiri ya. Betul. Ini seru ya. Jadi manusia memanusiakan ayam gitu kali ya. Itu. Nah, balik ke yang tadi, Mas, berarti kan kalau dulu kan paling cuma berapa? 6 kali 20 gitu ya kalau pada saat backyard ya. Sekarang kan sampai 100 sampai 120 sampai 12 meter ya. Betul. Itu berapa ayam tuh, Mas, satu? Yang dulunya itu 1 meter hanya bisa 8 sampai 10 ekor ayam. Asli kalau sekarang itu dengan kondisi perkandangan yang sudah modern, 1 meter persegi itu bisa 16 sampai 18 ekor ayam. Jadi memang
apa namanya luas lahan juga maksudnya menjadi lebih optimal karena ada teknologi sekarang. Oke, kalau yang dulu berapa yang di backnya tuh berapa? 1 meter persegi itu 8 sampai 10 ekor. Wow, berarti ini ya sampai 2 kali lipat ya? Hampir 2 kali lipat, betul. Oke, ini menarik nih. Mas Adam, seberapa jauh sih sebetulnya orang-orang yang seusia Mas Adam gitu ya, yang punya bisnis serupa gitu? Betul. Terutama di Ciamis ya? Ya, memang di Ciamis Tasik itu ada beberapa juga yang seangkatan juga lumayan relatif banyak, Mas. Oke. Tapi memang yang basicnya, maksudnya generasi kedua itu yang seangkatan saya memang ada beberapa, ada juga yang beberapa juga yang enggak meneruskan gitu. Apa namanya? Ya usaha orang tuanya seperti itu. Tapi memang sekarang kan mau beternak juga. Kalau dulu kan ternak itu identik dengan kotor gitu ya. Terus identik, maksudnya hanya memberikan makan, dibiarkan. Betul. Kalau sekarang kan ya zamannya milenial ya. Kalau orang-orang sebut itu harus banyak informasi dan harus betul-betul sangat mengerti gitu, Mas. Terhadap produk yang dijalankan. Ini menarik nih. Ini harusnya sahabat Idrisya harusnya datang ke kandang kali ya. Ada tur kandang nggak ya? Boleh, Mas. Ada tur kandang lumayan kan? Sekarang ada berapa belas kandang berarti? Yang saya kelola sih sementara ini baru 9-10 kandang, Mas. Oke. Oh, ini betul. Ininya ya? Ya. 9 sampai 10 kandang? 10 kandang, betul. 9 sampai 10 kandang, kebayang tuh ya, 9 sampai 10 kandang. Dia panennya dibuat gantian atau memang setiap bulan sekali tuh? Kita kan sekarang ada 3 lokasi, Mas Ili. Jadi memang replacement untuk budidaya ayam broiler itu sekitar 50 hari. Oke. Nah, dengan hanya 3 lokasi itu memang kita ada waktu-waktu kosong, ada saatnya tidak panen karena satu lokasi itu mungkin bisa 1 minggu panen. Oke. Nah, sedangkan 50 hari itu kan 7 minggu, Mas Ili. Nah, kita bisa menjual tiap hari, panen tiap hari itu kalau sudah ada 7 lokasi, Mas. Oke, ini ya kondisinya ya. Ya, ini. Rapi banget nih. Iya kan, sangat beda banget dengan kandang yang biasanya. Betul. Gitu. Ini menarik nih, sahabat Idrisya. Artinya kita bisa ngelihat ini kandangnya gitu, ini kandangnya dan kita ngelihat sangat bersih, sangat rapi ya. Jadi kita nggak perlu kesana juga nih. Sampai seberapa jauh sih sebetulnya ini orang bisa melakukan semacam amati, tiru gitu, kemudian mereka bisa ngembangin peternakan yang sama kalau misalnya ada yang mau belajar nih sama Mas Adam gitu ya. Betul. Memang sebelumnya juga ini setelah mengaplikasikan teknologi yang memang sudah ada sebetulnya. Oke. Memang menurut informasi karena basic orang tua di perunggasan juga, hasilnya memang di Thailand itu kandang-kandang seperti ini sudah ada di sejak tahun 2000-an, awal 2000-an itu. Cuman maraknya di Indonesia selepas 2010. Karena memang kondisi bisnis unggas itu dari 2015 ke bawah itu dengan kandang-kandang tradisional pun masih sangat potensi, masih menguntungkan. Beda dengan sekarang karena kan mungkin ya persaingan lah masih gitu. Ya, siapa yang bisa lebih efisien kan mungkin akan bertahan gitu. Karena output yang dihasilkan oleh kandang tradisional dengan kandang modern ada perbedaan HPP lah istilahnya. Jadi kalau misalkan di kandang tradisional itu taruh 1 kilo itu bisa 20.000 dengan segala sarana produksi ternak, operasional dan lain-lain itu sekilo. Nah, dengan kandang modern itu bisa selisih sampai 2.500 sampai 3.000 per kilogram. Per kilonya betul. Signifikan banget nih. Betul, karena korelasinya dengan pakan yang dimakan akan menghasilkan daging berapa gitu hasil. Ya, jadi kalau ini jadi kalau biasanya kita kenal peternak itu kotor gitu ya, bau gitu ya. Sekarang kalau kita ngelihat
peternak yang sekarang. Lihat Mas Adam aja, mungkin sahabat Idris ya kalau sehari-hari ketemu Mas Adam gitu juga ya memang rapi gitu ya. Mirip inilah kalau misalnya kita ke New Zealand gitu, itu juga peternak sapinya juga keren-keren tuh, bajunya rapi gitu, nggak bau sama sekali gitu. Ini mungkin membuat banyak anak-anak muda harusnya tertarik juga ya. Betul. Sampai seberapa jauh sih Mas sebetulnya orang yang anak-anak muda sekarang gitu, mereka mulai, terutama yang kemarin mungkin masih pakai tradisional gitu ya, terus sekarang pindah ke mana modern ke modern gitu. Betul. Butuh modal besar nggak sebetulnya? Sebetulnya modal memang diperlukan, tapi kan seberapa besar, hitungan besar atau tidak juga relatif untuk beberapa orang, Mas Ili. Gitu. Karena kan nanti korelasinya dengan apa namanya ROI lah, return on investment gitu. Kalau misalkan 100 keluarin modal 100.000 dilihat besar atau tidak kan, modal 100.000 pulang setahun dengan modal 50.000 pulang 5 tahun kan, kemungkinan kelihatannya lebih besar modal 50.000 karena lebih lama kan. Ya memang untuk modal sih memang ya diperlukan karena kan harus ada investasi alat. Tapi memang ya itu sudah menjadi suatu keharusan gitu Mas Ili untuk merubah sistem perkandangan yang tradisional ke perkandangan modern. Ya memang kandang-kandang tradisional juga sebetulnya sekarang banyak yang dimodifikasi untuk menjadi kandang modern. Karena kan kandang modern ini istilahnya bukan material apa yang dipasang, tapi kan secara prinsip adanya aliran udara, ada inlet outlet gitu untuk perputaran udara semakin bagus yang memang diharapkan untuk kondisi ayam gitu. Jadi sebetulnya material apapun yang penting secara prinsip bisa terlaksana gitu Mas. Jadi memang beberapa juga peralatan sekarang banyak peralatan lokal juga sudah bisa membuat gitu sekarang. Jadi malah mulai berkembang ya industri peralatannya juga ya. Betul. Lokal udah mulai bikin juga lokal juga sekarang sudah mulai banyak bikin peralatan kandang. Iya. Mas Adam, saya kembali ke ketertarikan awal sebetulnya ya, dengan generasi kedua untuk meneruskan yang tadinya budidaya ayam mungkin masih tradisional gitu ya, menjadi modern. Sebetulnya apa sih Mas yang membuat Mas Adam tertarik untuk meneruskan usaha budidaya ayam gitu menjadi modern? Kan sebetulnya banyak juga kan beberapa anak muda yang orang tuanya punya budidaya gitu di sini dan dia nggak malah meneruskan sebagai pegawai di Jakarta misalnya. Kayak gitu kan. Awalnya sih ini Mas Ili karena saya melihat peluang gitu. Kalau saya mengikuti jejak orang tua, berarti saya bergerak itu bukan dari nol, Mas. Karena kan Bapak sudah maksudnya punya relasi, punya maksudnya relasi dengan apapun yang berhubungan dengan unggas. Kalau misalkan sebetulnya sih Bapak memberikan pilihan ke saya, maksudnya bebas aja kamu mau bergerak di bidang apa. Tapi memang saya berpikir melihat peluang kalau saya bergerak di bidang A mungkin dari nol gitu ya. Kalau di unggas itu tidak dari nol karena kan sudah ada relasi setidaknya. Jadi memang saya melihat peluang seperti itu, Mas Ili. Jadi memang kalau melihat kan sekarang kebanyakan itu anak muda A di bisnis ini berhasil, anak muda B di bisnis ini berhasil. Tapi kan saya juga melihat kemampuan diri dan lingkungan sekitar, Mas Ili. Jadi kalau misalkan saya kan dari kampung di sini di daerah Ciamis itu kalau saya usaha yang pasarnya tidak ada di sini ya mau berusaha seperti apapun kan akan sulit gitu. Tapi karena letak geografis yang memungkinkan untuk budidaya ayam, terus juga potensinya bagus dan ya relasi dari orang tua juga sudah terjalin. Ya saya sangat tertarik lah untuk berusaha maksudnya beternak ayam gitu.
Seru ya. Jadi Mas Adam ini tinggalnya di kampung ya, di Ciamis ya? Ya, betul Mas. Di kampung, kemudian punya sekitar berapa? 9 ya? Ya, sekitar 450.000 ekor lah. 450.000 ekor betul, gitu kan, betul. enak banget tuh. Produksi 50 hari sekali. Betul. Sekali produksi, biasanya berapa, kalau sekali panen itu berapa sih omsetnya? Kalau dirata-ratakan sebulan sih sekitar 8,5 Mas. 8,5 miliar ya? 8,5 miliar betul. 8,5 miliar per bulan. Per bulan betul. Oke, ada sahabat Idrisya ada nggak yang mau tinggal di kampung tapi omsetnya sebulan 8,5 miliar? Kan itu ini ya. Saya pikir sih ini sebuah apa tuh? Apa ya, sebuah tantangan juga sih buat anak-anak muda untuk berusaha gitu, adanya di kampung di Ciamis gitu, yang daerahnya juga kalau menurut saya sih dingin ya. Menurut saya dingin. Iya, kalau dibanding di Jakarta betul. Banding Jakarta dingin banget tuh. Terus dengan omset segitu 8,5 miliar. Nah, yang saya pengen perdalam lagi tuh sebetulnya dulu Bapak ngedidik Mas Adam gimana ya sehingga menjadi suka dengan ayam gitu. Saya coba kilas balik dengan pengalaman. Jadi ada salah satu pengusaha di New Zealand, pengusaha Indonesia juga, namanya Ustadz Reza gitu. Dia tuh sejak kecil memang anaknya tuh dididik untuk jadi peternak sapi gitu. Tapi ngedidiknya itu menarik. Nah, nanti saya nggak tahu nih Mas Adam dididiknya kayak apa gitu. Karena sejak dia kecil dia hanya punya waktu sekolah dan waktu bekerja. Waktu bekerja itu maksudnya di kandang, ngebersihin kandang sapi gitu ya. Nggak tahu Mas Adam sendiri dulu dididiknya gimana ya? Dulu sebetulnya sih pas waktu sekolah itu orang tua juga tidak terlalu menekankan harus, karena ya saya juga beruntung punya orang tua maksudnya bisa open mind gitu ya. Jadi memberikan memberikan pilihan ya. Tapi memang di lingkungan rumah kan sebelahan dengan kantor waktu itu Bapak itu. Jadi banyak komunikasi juga dengan staf-staf yang banyak ke kandang-kandang. Jadi memang beberapa waktu juga kalau sedang tidak sekolah kuliah gitu suka coba pengen ikut lihat gitu. Karena kan sebetulnya juga ya saya sekolah, saya kuliah juga ya mungkin hasil Bapak kan hasil dari budidaya dari beternak seperti itu gitu. Jadi memang saya juga mau ya bukan meneruskannya, mau ya bisa expert mungkin di di salah satu bidang gitu. Ya memang sebetulnya sih saya dibilang expert juga tidak Mas, karena saya sekolah dulu kuliah juga bukan jurusan peternakan. Jurusannya apa? Jurusan manajemen dulu Mas. Ya manajemen, bukan jurusan peternakan. Tapi memang lambat laun juga di pendidikan juga merubah, maksudnya bukan merubah, membentuk mindset. Memang nanti juga bisa sambil belajar gitu Mas. Informasi kan sekarang itu bukan hanya di pendidikan yang formal saja kan. Sekarang itu sudah sangat banyak informasi lah Mas. Jadi kenapa bisa terjun di beternak juga ya mungkin ya sudah garisnya juga mungkin. Iya itu garis yang mungkin garis yang bagus kali ya, karena turun ya alhamdulillah. Mungkin kan biasanya kami kalau di membedakan sebuah usaha di generasi kedua itu bakal sukses apa enggak. Sebetulnya kan sederhana, ada perbaikan apa enggak gitu ya. Ada perbaikan apa enggak. Kan kalau banyak pengusaha-pengusaha restoran kemudian anaknya juga bikin restoran yang sama dengan nama yang sama gitu kan. Yaitu mungkin basisnya sama tuh kan, orang tuanya udah tahu caranya gitu. Hanya mungkin tinggal kita lihat nih restorannya berkembang apa enggak gitu kan, lebih bagus apa enggak. Sama kan Mas Adam juga gitu kan. Betul. Itu dan ini Mas, sebetulnya jenis ras ayam yang dikelola oleh orang tua dengan jenis ras ayam yang dikelola oleh saya itu berbeda. Jadi memang ras yang dikelola oleh orang tua itu ayam pejantan Mas. Ayam pejantan itu maksudnya ayam potong ya?
Sama ayam potong, tapi ayam pejantan itu ayam yang kalau betinanya itu jadi ayam petelur. Nah, ayam jantannya dipiara. Jadi secara fisik berbeda memang dengan ayam broiler. Jadi lebih mirip ke ayam kampung, Mas. Jadi orang-orang sih bilangnya substitusi ayam kampung, karena kan ayam kampung juga susah untuk skala industri itu susah gitu. Jadi rasanya mirip-mirip ayam kampung gitu. Kalau ayam pejantan. Jadi memang orang tua sekarang masih budidaya ayam pejantan. Gitu. Oh, jadi orang tua juga masih budidaya sendiri juga ya? Budidaya sendiri juga ayam pejantan. Dulu juga orang tua budidaya ayam broiler. Tapi memang dengan kondisi geografis dan kondisi bisnis perungasan budidaya ayam broiler yang kurang bagus, pada waktu 2010-2011 itu Bapak memutuskan untuk berhenti, Mas. Karena memang sudah dirasa tidak menguntungkan, karena kan basicnya dulu Bapak di kandang-kandang tradisional, sampai 2012 itu ayam budidaya ayam broiler di kandang tradisional sudah dirasa kurang menguntungkan, tidak berpotensi. Betul. Terus kemudian ada perbaikan langsung dari Mas Adam ya? Betul, saya mulai dari akhir 2014, Mas. Jadi 2014 juga saya pertama setelah lulus kuliah, nikah, coba budidaya juga, Mas. Di kandang tradisional juga. Ayam broiler. Setelah 3 periode, ya memang dirasa tidak menguntungkan, Mas. Seperti itu. Jadi putuskan untuk berhenti. 2014 itu. Nah, diskusi dengan Bapak, ya Bapak kan memang di ayam pejantan gitu. Kalau misalkan ngikut di ayam pejantan kan, Bapak rasa ya tidak ada output yang memang betul-betul dihasilkan oleh saya, Mas. Kalau misalkan saya cuma nebeng kali ya. Cuma nebeng gitu. Jadi kamu harus punya output yang benar-benar apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perjuangkan gitu. 2015 memang daerah Ciamis waktu itu belum ada kandang modern, belum ada. Jadi memang ada beberapa di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, itu juga belum banyak, Mas. Maksudnya kandang yang sudah modern tapi tidak seperti yang masih lihat, masih ya, jadi material masih kayu, terus juga ketinggian juga belum terlalu diperhitungkan gitu, volume kandang belum terlalu diperhitungkan gitu. Nah, 2015 cari-cari informasi, akhirnya dapat coba bikin kandang, karena melihat bukan track record, ya portofolio kandang yang sudah berjalan itu yang modern memang lebih bagus daripada performa yang dihasilkan oleh saya sebelumnya budidaya di kandang tradisional, Mas. Jadi istilahnya saya copy paste lah istilahnya gitu. Copy paste, bikin kandang pertama. Setelah kandang pertama memang ada adjustment lah gitu. Jadi kita adjust di volume, karena kan ternyata kesini juga ya semakin banyak informasi, Mas. Jadi peralatan kandang itu dia punya kapasitas, dia punya potensi seperti apa itu. Nah, kalau misalkan istilahnya, kalau misalkan potensi dia 1000, kita menyediakan lahan 1500 volumenya, nah kan potensinya tidak akan muncul, percuma gitu. Sekarang kita sudah bisa berhitung, maksudnya volume peralatan kandang dengan volume kita sesuaikan. Nah, jadi memang harus diharapkan optimal gitu. Kita investasi untuk peralatan itu memang betul-betul optimal gitu. Jadi kalau balap gitu mungkin yang kelasnya 200 cc, kita ya pasang yang 2 cc gitu. Nggak lebih, nggak kurang gitu. Jadi ilmu manajemennya kepake dong. Karena memang sebetulnya gini, Mas, dulu juga yang saya dapat di manajemen juga cuman satu kata, manajemen tuh satu arti manajemen aja, jadi menyelesaikan sesuatu itu dengan tenaga orang lain gitu, Mas. Jadi kan sebetulnya saya juga kalau harus mesti berhitung sendiri, harus melakukan itu sendiri kan ya nggak bisa. Tapi saya punya goal gitu. Jadi saya
ya cari informasi, cari konsultan. Dulu juga pas periode pertama juga saya pakai jasa konsultan Mas gitu. Konsultan yang memang betul-betul sudah dalam budidaya itu proper lah gitu. Jadi sekarang berarti kandang modern dari 2015 sekarang 2022 ya, sekitar 7 tahun ya? Ya 6 tahun lah Mas. 6 tahun karena ya? 2015 itu pembangunan, akhir 2015 baru check-in pertama. 6 tahun tuh setiap tahun selalu ada perbaikan? Setiap kita bikin kandang selalu ada perbaikan. Nah ini menarik nih buat sahabat IDTV gitu ya. Kita sekarang ngomongin itu ya, kalau misalnya banyak yang tertarik nih sahabat IDTV nih untuk bikin kandang yang sama. Betul. Kan lebih, ya inilah bagaimana memotivasi anak-anak muda di luar sana gitu sahabat IDTV, atau mungkin para investor yang punya modal tapi selama ini bingung mau bikin apa gitu ya. Itu memungkinkan nggak kita ngobrolin ke sana Mas? Sangat ya. Boleh, sangat mungkin ya. Betul. Itu kalau kita bicara, artinya kan gini, kalau kita bicara investasi nih, kira-kira berapa sih yang bisa ya pertama untuk satu kandang dulu deh, untuk investasi apa? Investasi yang efisien tuh, di angkanya berapa sih sebetulnya Mas? Sebetulnya kalau kita dihitung per ekor gitu ya Mas, memang kalau misalkan dari nol itu sekitar 80.000 90.000 biaya investasi per ekor. Dengan kondisi memang harus di atas 25.000 Mas, karena semakin banyak kuantitas ekor kan biaya investasi juga akan semakin lebih murah sebetulnya gitu. Berbeda dengan 2.000 3.000 ekor gitu atau 5.000 ekor. Misalkan di bawah 10.000 ya mungkin akan jatuh di angka 100 ribuan per ekor. Gitu. Angka efisien itu berarti di per ekor 80.000 tapi sekitar 25.000 ekor ya? Betul. Itu berarti sekitar berapa? 400 juta? 300 juta? Kalau berapa ekor Mas? Kalau 25.000? Kalau 25.000 dikali 80.000 ya sekitar hampir 2 miliar. 2 miliar ya? Ya, betul. Sekitar 2 M. Betul. Ini 2 M menarik nih. Dan sebetulnya kan itu satu kandang ya? Satu kandang gitu kita rata-rata 2 lantai Mas. 2 lantai. Populasi sekitar 48.000. Betul. 48.000 sampai 50.000 sebetulnya. Iya. 2 M. Kalau yang itu satu itu tuh 2 ini ya, 2 lantai ya? 2 lantai rata-rata. Ini menarik juga nih, ternyata ada lantainya juga ya? Betul. Karena semakin banyak lantai akan semakin efisien sebetulnya gitu. Karena kan terkait dengan lahan, akses gitu. Tapi memungkinkan nggak 2M itu kemudian ditanggung bareng gitu ya? Katakanlah ada satu kelompok, katakanlah satu komunitas gitu, kemudian dia punya uang 2M atau patungan masing-masing anggota di komunitas itu, terus kemudian bikin kandang gitu, itu memungkinkan juga nggak? Ya sangat memungkinkan Mas, karena memang beberapa kandang yang saya bikinkan juga, jadi sebetulnya saya sekarang itu tidak hanya budidaya sendiri Mas, jadi memang karena banyaknya informasi mungkin dari relasi Bapak, terus juga banyak yang tahu, jadi memang saya juga beberapa kali mengerjakan kandang-kandang bukan milik saya pribadi ya Mas gitu, jadi ada beberapa orang yang mau bikin kandang di luar kota, di Majalengka, di Subang gitu Mas, kita bikinkan, kita setkan gitu sampai bisa berjalan gitu. Nah informasi juga kandang-kandang yang mereka buat juga bukan milik satu orang gitu, masih di beberapa. Bareng juga. Artinya udah ada ya, udah ada contoh ya. Betul. Jadi naik dong, yang tadinya pemilik kandang sekarang menjadi konsultan kandang juga gitu ya. Kalau secara formal menjadi konsultan sih enggak juga Mas. Jadi memang sharing pengalaman aja lah gitu. Tapi kan itu berarti revenue tambahan kan? Ya sebetulnya juga saya tidak memberikan cas untuk jasa konsultasi. Wah keren. Jadi itu jasa inilah ya, pertemanan gitu ya? Ya pertemanan aja lah. Maksudnya informasi apa yang saya punya kan maksudnya di share aja nggak apa-apa gitu Mas. Jadi semakin banyak orang yang tahu juga nanti
ya semakin dunia perunggasan juga akan semakin bagus kan. Iya. Gitu. Ini seru nih, sahabat Idrisia, kan kita jadi tahu nih motivasi terakhir, bahkan Mas Adam mau berbagi gitu ya, mau berbagi dengan yang lain kalau misalnya mau mengembangkan kandang gitu. Betul. Nah terakhir nih, kira-kira resikonya sampai seberapa jauh sih kalau kalau bikin peternak ayam gini? Nah memang kalau resiko itu kan sebetulnya menurut pandangan saya tiap orang berbeda Mas. Oke. Akan lebih besar resikonya kalau kita tidak, ya maksudnya kepahaman dengan bisnis yang kita sedang jalankan, besaran kepahaman dengan besaran resiko itu akan berbanding terbalik Mas. Oke. Semakin kita tahu apa yang kita jalankan, semakin kecil resikonya. Oke, ya. Semakin tidak tahu, ya semakin besar resikonya. Gitu. Meskipun memang beberapa orang bilang resiko budidaya ayam besar gitu. Tapi kan menurut beberapa orang yang paham, ya resikonya terukur gitu Mas. Gitu. Oke, jadi sebetulnya bagaimana kita memaintain resiko ya? Betul. Okay. Bagaimana kita paham akan bisnis kita yang sedang kita jalankan gitu. Menarik. Pasti selalu ada resiko kan? Pasti akan selalu ada resiko, tapi ya setidaknya resiko yang terukur Mas. Ya, ngelola resikonya lah ya. Betul. Bagaimana mengelola resiko. Kira-kira dari, kan sekarang berarti udah 6 tahun lah ya dengan kandang modern ya. Yang paling buruk yang pernah terjadi apa Mas? Secara teknis di lapangan memang alhamdulillah sampai sekarang tidak ada resiko yang berarti Mas. Tapi memang ada resiko pasar yang harus ditanggung. Oke. Gitu. Karena di budidaya ayam itu kalau mandiri ya, kalau misalkan kita menjual, kita tidak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, memang ada resiko pasar yang harus ditanggung. Gitu. Jadi resiko bukan hanya di budidaya beternaknya saja, tapi ada risiko di pasar karena harga pasar untuk ayam hidup itu sangat fluktuatif Mas. Oke. Betul. Kayak emas dong, kayak harga emas dong. Emas mah kalau emas naik terus ya. Itu maksudnya sedikit lah fluktuatif. Kalau misalkan di budidaya ayam itu sangat fluktuatif Mas. Jadi ada kalanya 26.000, ada kalanya cuma 10.000. Jauh banget. Betul, marginnya itu bisa 70% gitu. Kalau misalkan kita nanam modal untuk budidaya 100%, dengan ada resiko pasar bisa mungkin balik 30 atau 40%. Tapi bisa balik juga 150% bisa, 160% bisa. Oke. Jadi pas waktu itu saya mandiri sekitar 2017 itu ya pernah untung dari modal kerja beternak itu 70% Mas. Wow. Hampir 70%. Oke. Tapi pernah minus juga 60% gitu. Jadi modal yang ditanam cuman balik 30 sampai 40%. Jadi kalau misalkan saya beli pakan, beli DOC 1 miliar cuman balik 300 juta gitu. Tapi pernah 1 miliar dapat 1,6 miliar. Nah, gitu. Ya tetap sih, gimana pun yang namanya resiko harus dikelola kan. Betul. Bukan ditakutin ya. Betul. Thank you, Mas Adam, makasih banget nih. Banyak hal yang kita bisa belajar ya. Dan rasanya buat sahabat IDTV, kalau misalnya mau belajar lebih jauh, kita bisa bikin tour juga kali ya Mas ya. Boleh Mas. Boleh. Kita bisa bikin tour, bisa bikin paket kira-kira apa aja sih yang bisa dipelajarin. Jadi sahabat IDTV, kalau kita pengen tinggal di Ciamis, menurut saya sih enak banget ya. Menurut saya sih enak banget karena daerahnya adem dan pengen punya omset 1 bulan sekitar 8,5 miliar. Rasanya kita sudah punya contoh nih. Kita sudah punya contoh Mas Adam, dan Mas Adam ini buat saya adalah contoh yang baik karena dia generasi yang kedua tapi tidak meneruskan, dalam tanda petik meneruskan apa yang sudah dikembangkan oleh orang tuanya gitu, tapi justru membuat temuan-temuan baru yang justru jadi lebih efisien ya Mas Adam ya. Ya sebetulnya bukan temuan sih Mas, saya lebih adaptif terhadap lingkungan Mas. Jadi adaptif terhadap teknologi yang ada, adaptif terhadap perkembangan dunia perunggasan lah istilahnya. Jadi
saya pernah mandiri, tapi dengan keadaan juga saya berubah bekerja sama dengan perusahaan besar. Nanti juga mungkin akan berubah seperti apa lagi juga, tapi saya lihat sih bisa bertahan ya memang harus adaptif terhadap lingkungan gitu Mas. Kalau kita lagi musim dingin ya kita harus pakai jaket gitu. Kalau musim panas ya jaketnya dibuka gitu. Oh iya. Gitu. Sangat ini ya agile banget ya. Menyesuaikan dengan keadaan. Betul. Mas ada pesan terakhir nggak kalau buat sahabat IDTV Idris ya, kalau misalnya mau bisnis di kandang ayam gitu? Ya itu sih Mas, memang kita harus ya yang saya barusan katakan, ya memang harus sangat adaptif terhadap segala perubahan gitu. Jadi memang saya juga dari 2016 sampai 2022 juga sangat adaptif gitu. Jadi 2015 dengan 2022 sekarang sangat berbeda gitu Mas. Meskipun dilihat secara umum ya, misalnya secara kasat mata ya tetap sama aja gitu. Usaha budidaya ayam gitu. Tapi di dalamnya memang sangat harus adaptasi gitu. Oke, terima kasih Mas Adam. Sama-sama. Terima kasih sahabat IDTV. Begitulah bincang-bincang kita dengan Mas Adam gitu ya. Crazy Rich Ciamis gitu. Enggak Mas, jangan gitu ya. Enggak usah pakai Crazy Rich lah. Ya tapi anak muda Ciamis gitu, tinggal di desa Ciamis juga dengan inovasi-inovasi yang menurut saya bagus. Dan satu pesan terakhir sih katanya memang kita harus agile ya. Kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada. Dengan berubah ya kemudian kita akan jadi sukses. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.